warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mahasiswa jurusan Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten akan menjelaskan materi tentang sejarah budaya Cina di Kota Tangerang. Kota Tangerang merupakan wilayah yang kaya akan sejarah dan budaya yang tercermin dalam kehidupan masyarakatnya yang multikultural. Keberagaman etnis dan budaya di kota ini, khususnya perpaduan antara budaya lokal, Tionghoa, Peranakan, Betawi, dan Sunda, menjadi daya tarik tersendiri dalam studi kebudayaan dan sejarah daerah. Seiring perkembangan zaman, nilai-nilai budaya ini terus dilestarikan melalui peninggalan sejarah, tradisi, kesenian, dan kuliner yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Berikut ini peninggalan sejarah budaya Cina di Kota Tangerang. Yang pertama, Museum Benteng Heritage. Museum Benteng Heritage merupakan hasil restorasi sebuah bangunan berarsitektur tradisional Tionghoa yang menurut perkiraan dibangun pada pertengahan abad 17 dan merupakan salah satu bangunan tertua di Kota Tangerang. Bangunan ini terletak di Jalan Cilame nomor 20, Pasar Lama, Tangerang, yang juga adalah zero point Kota Tangerang. Karena disinilah cikal bakal pusat kota Tangerang yang dulunya disebut kota benteng terbentuk. Di museum ini akan menemukan banyak hal-hal unik di balik sejarah kehidupan etnik Tionghoa serta berbagai artefak yang menjadi saksi bisu kehidupan masa lalu, mulai dari kedatangan armada Cheng Ho dengan rombongan yang terdiri dari sekitar 300 kapal jung besar dan kecil membawa hampir 30.000 pengikutnya. Sebagian dari rombongan ini yang dipimpin oleh Chen Chilung diyakini sebagai nenek moyang penduduk Tionghoa Tangerang atau Cina Benteng yang mendarat di Teluk Naga pada tahun 1407 Masehi. Yang selanjutnya ada Pasar Lama. Pasar Lama yang berlokasi di pusat kota Tangerang di dekat Jalan Ki Samun adalah pecinan di Tangerang. Salah satu bangunan berarsitektur Tionghoa di Pasar Lama, Tangerang. Ciri khas Pasar Lama merupakan pasar rakyat yang sekarang lebih disukai oleh warga kota Tangerang. Pasar ini tidak terlalu terlihat dari jalan utama, terletak di belakang ruko. Barang-barang yang ditawarkan di sini punya kualitas yang bagus, tetapi lebih murah dari harga yang biasanya. Di sekitar Pasar Lama ini bercampur segala jenis dagangan makanan. Jadi, untuk yang mau wisata kuliner di Tangerang bisa menelusuri Jalan Ki Samun, terutama pada malam hari. Di sekitarnya tidak cuma hanya ada pasar, tetapi ada kelenteng Bontekbyo atau Vihara Padumutara yang merupakan salah satu kelenteng tertua di kota Tangerang. Kelenteng yang dibangun tahun 1684 oleh seseorang yang berasal dari Tionghoa dan menjadi tonggak sejarah berdirinya kota Tangerang. Kelenteng Bontekbyo adalah kelenteng tertua di kawasan pecinan, kota Tangerang, dibangun pada tahun 1684 Masehi dan menjadi pusat pemukiman komunitas Tionghoa atau Cina Benteng sejak akhir abad ke-17 atau awal abad ke-18. Kelenteng ini dibangun untuk menghormati Dewi Han Im dan menganut ajaran Konghucu. Nama Bontekbyo dalam bahasa Hokkien berarti tempat ibadah bagi insan berintelektual dan berbudi. Kelenteng ini juga memiliki benda-benda bersejarah seperti patung singa batu dari tahun 1827 Masehi, papan-papan doa dari Tiongkok, serta lonceng perunggu beraksara Mandarin. Berlokasi di Pasar Lama Tangerang, kelenteng ini mudah diakses dan rutin menggelar berbagai perayaan seperti Tua Pekong dan Pehchun. Kemudian ada Vihara Padumutara. Vihara Padumutara merupakan salah satu pusat ibadah umat Buddha yang berada di wilayah Batu Ceper, Tangerang. Keberadaannya menjadi simbol dedikasi umat Buddha dalam melestarikan dan menyebarkan ajaran Sang Buddha di tengah dinamika kehidupan masa kini.
Nama Padumutara diambil dari nama salah satu Buddha masa lampau, yakni Padumutara Buddha, yang dalam teks-teks suci dikenal sebagai figur yang penuh kebijaksanaan dan belas kasih. Seiring berjalannya waktu, Vihara Padumutara juga semakin aktif berkontribusi dalam kegiatan sosial. Aksi seperti bakti sosial, donor darah, hingga penyaluran bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan menjadi bagian dari peran vihara dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, Vihara Padumutara tidak hanya menjadi pusat pengembangan rohani, melainkan juga hadir sebagai wadah kepedulian yang nyata bagi lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yaitu ada kerajinan dari topi bambu. Kerajinan topi bambu di kota Tangerang memiliki sejarah panjang. Bermula pada abad ke-19 oleh seorang saudagar Cina dan mencapai kejayaan ekspor ke Eropa pada awal abad ke-20. Saking populernya, topi bambu sempat menjadi bagian dari seragam KNIL dan bahkan lambang Kabupaten Tangerang. Beberapa daerah di sekitar Tangerang menjadi sentra pembuatannya dengan berbagai model. Setelah tahun 1960-an, popularitasnya meredup karena persaingan industri dan munculnya topi pandan. Namun, sempat kembali populer sebagai atribut topi pramuka pada tahun 1981. Upaya pelestarian terus dilakukan, termasuk pendirian komunitas topi bambu pada tahun 2011 dan promosi oleh pemerintah daerah. Kini kerajinan topi bambu masih bertahan sebagai produk unggulan dan kearifan lokal Kabupaten Tangerang. Dengan berbagai upaya promosi untuk meningkatkan popularitasnya di tingkat nasional dan internasional. Dengan sejarahnya yang gemilang, topi bambu adalah bagian penting dari warisan budaya dan identitas kota Tangerang. Yang kedua yaitu batik bernuansa Tionghoa dari Kampung Tehyan. Kampung Tehyan di Kecamatan Neglasari merupakan pusat produksi batik tulis dengan motif khas Tionghoa. Kelompok Batik Lentera yang merupakan bagian dari Koperasi Lentera Benteng Jaya memproduksi batik dengan desain seperti lampion, bunga padma, kelenteng, burung hong, perahu naga, pintu air 10, dan ikan koi. Yang ketiga, ada kerajinan tangan lokal di Pasar Lama. Pasar Lama menawarkan berbagai kerajinan tangan seperti anyaman bambu, perhiasan tradisional, dan ukiran kayu. Produk-produk ini mencerminkan keahlian pengrajin lokal yang telah turun-temurun menjaga tradisi mereka. Selanjutnya kesenian Kota Tangerang. Yang pertama, tari Lenggang Cisadane. Tari Lenggang Cisadane merupakan tarian khas Kota Tangerang yang ada sejak tahun 2008. Tari Lenggang Cisadane memadukan berbagai unsur budaya seperti budaya Sunda, Betawi, Melayu, dan budaya Tionghoa. Keempat budaya tersebut menggambarkan keanekaragaman budaya yang ada di Kota Tangerang itu sendiri. Tari Lenggang Cisadane diciptakan oleh seorang seniman asal Kota Tangerang yang bernama Haji Yunus Ahmad Sanusi. Yang kedua, barongsai. Barongsai telah lama menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Tionghoa di Kota Tangerang. Seiring dengan migrasi mereka berabad-abad lalu, barongsai bukan hanya hiburan, tetapi juga memiliki makna budaya dan spiritual, terutama dalam perayaan seperti Imlek dan Cap Gomeh. Dipercaya membawa keberuntungan dan mengusir roh jahat. Pertunjukan barongsai sering dipusatkan di kelenteng dan komunitas Tionghoa. Dengan keterampilan yang diturunkan antar generasi, kesenian ini terus berkembang dengan munculnya variasi modern yang lebih atraktif. Saat ini barongsai berperan sebagai ekspresi budaya, daya tarik wisata, alat pemersatu masyarakat multikultural,
Tangerang, serta wujud pelestarian tradisi. Kota Tangerang juga sering menjadi tuan rumah berbagai acara dan kompetisi barongsai. Dengan sejarah dan perannya yang signifikan, barongsai adalah bagian tak terpisahkan dari kekayaan budaya Kota Tangerang dan upaya pelestariannya terus dilakukan. Yang ketiga yaitu Wayang Potehi. Wayang Potehi adalah salah satu kesenian tradisional Tionghoa yang dimainkan menggunakan boneka tangan berbentuk kantong kayu. Kesenian ini berasal dari Tiongkok Selatan yang sudah berkembang sejak sekitar 3000 tahun lalu, tepatnya sejak dinasti Jin pada tahun 265 sampai 420 Masehi. Wayang ini dimainkan dengan 5 jari, di mana 3 jari tengah menggerakkan kepala boneka, sedangkan ibu jari dan kelingking menggerakkan tangan boneka. Wayang Potehi dibawa ke Nusantara oleh para perantau Tionghoa pada masa lampau dan menjadi bagian dari kesenian tradisional Indonesia, terutama di daerah yang memiliki komunitas Tionghoa seperti Surabaya, Jombang, dan juga Tangerang. Di Tangerang, Wayang Potehi berkembang di sekitar kelenteng-kelenteng tua, salah satunya di kawasan Pasar Lama dan Kelenteng Bontekdio yang dikenal sebagai kelenteng tertua di Tangerang. Pertunjukan Wayang Potehi di Tangerang biasanya diadakan pada perayaan hari besar Tionghoa seperti Imlek dan Cap Gomeh, serta berfungsi sebagai hiburan sekaligus sarana ritual untuk menyampaikan terima kasih, doa, dan pujian kepada para dewa dan leluhur. Wayang Potehi biasanya dimainkan oleh 5 orang pemain. 2 orang berperan sebagai dalang yang menggerakkan boneka, sedangkan 3 orang lainnya memainkan alat musik pengiring seperti tabur, musik, gesek, simbah, dan alat tradisional lainnya. Cerita yang dibawakan umumnya tentang legenda, kepahlawanan, atau mitos klasik dari Tiongkok. Pada awal perkembangannya di Indonesia, Wayang Potehi dipertunjukkan dalam dialek Hokkien. Namun, seiring berkembangnya zaman, juga sering dimainkan dalam bahasa Indonesia agar dapat dinikmati oleh lebih banyak penonton. Kesenian ini membuktikan adanya perpaduan budaya Cina dan lokal yang memberikan warna tersendiri di Nusantara, termasuk di Kota Tangerang yang hingga kini masih aktif melestarikan Wayang Potehi sebagai salah satu warisan budaya Tiongkok di Indonesia. Dia penjelasan dari kami mengenai materi sejarah budaya Cina di Kota Tangerang. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapsul.